Hai teman-teman, balik lagi nih sama aku di channel YouTube Jessica Hanida. Nah, gimana nih teman-teman keuangan kalian selama lebaran? Apakah aman-aman aja atau over budget karena kalian pulang kampung? Wah, itu perlu banget dievaluasi tuh sebelum kita budgeting bulan Juni. Nah, berhubung aku gak kemana-mana pada saat lebaran, jadi menurut aku masih aman aja sih keuangan aku di bulan Mei. Tetapi mohon maaf banget nih sebelumnya kalau bulan Mei itu aku gak sempat bikin budgeting maupun alokasinya tidak aku videokan. Aku minta maaf sebelumnya. Nah, untuk memulai bulan Juni ini aku mau info sedikit nih bahwa pemasukannya itu agak berkurang teman-teman. Jadi akan ada beberapa kategori yang akan aku press lagi, aku kurangin lagi. Sebelum masuk ke dalam budgeting ini aku lagi menghias sedikit teman-teman. Biar apa? Biar itu aku bisa semangat gitu teman-teman untuk bikin budgeting, biar warna-warninya itu membuat mata aku tuh lebih seger sedikit gitu. Meskipun aku gak bisa gambar, sebelumnya aku minta maaf juga teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa aku belum sempat bikin video karena kemarin tuh sempat ada insiden teman-teman. Jadi suami aku tuh jatuh dari atas plafon gitu. Dia naik tangga dan pada saat dia mau turun tuh anak tangganya nggak keinjek gitu teman-teman. Jadinya dia turun ya jatuh gitu dan sempat ngegelantungan di atas plafon dan nggak kuat tangannya, akhirnya dia jatuh. Nah, pada saat dia jatuh tangannya itu ternyata sikunya mengalami patah teman-teman dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi selama beberapa minggu kemarin tuh aku bolak-balik rumah sakit dan aku juga kan harus ngurus Hiro ya teman-teman, dan membuat aku tuh nggak sempet deh untuk bikin video-video gitu karena juga kan harus bolak-balik ke rumah sakit. Dan Hiro juga kan nggak boleh masuk ke ruang perawatan gitu teman-teman. Jadi aku minta tolong mamaku untuk bantu jaga Hiro, jadi dia ikut juga. Jadi aku bolak-balik ruang perawatan, ke bawah ke tempat Hiro tunggu, terus balik lagi, terus ngurus operasi gitu-gitu deh teman-teman. Jadi mohon maaf nih sebelumnya kalau aku baru sempat sekarang lagi bikin videonya. Nah, melanjutkan budgeting di bulan Juni, yang pasti aku akan mengisi mulai dari kewajiban lagi ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman juga punya hutang, nah itu harus didahulukan ya teman-teman, dimasukkan ke dalam suatu kewajiban. Nah, kalau untuk kewajiban aku masih tetap sama, itu masih ada maintenance apartemen di 1.300.000, untuk wifi masih di 380.000 dan asuransi masih di 450.000. Nah, untuk asuransi ini tuh juga lumayan penting ya teman-teman, apalagi kemarin suami aku tuh jatuh gitu dan itu sebagian biayanya di cover sama asuransi. Bayangin aja teman-teman, untuk sekedar operasi patah tulang di bagian siku aja itu habis 51 juta. Dan aku benar-benar kaget banget. Cuman gara-gara jatuh doang, perkara jatuh itu bisa habis 51 juta gitu teman-teman. Itu pun belum kontrol bolak-balik ke rumah sakit seminggu. Nah, itu benar-benar perlu biaya banget dan asuransi ini termasuk penting gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk tabungan itu ada wajib dan pendidikan. Nah, untuk tabungan wajib masih sama di 100.000 dan tabungan pendidikan masih sama di 100.000. Kemudian untuk kebutuhan masih sama juga untuk belanja bulanan dan belanja mingguan. Nah, belanja bulanan aku masih di 300.000 dan semoga seperti sebelum-sebelumnya selalu cukup ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguan di 600.000 dan rencananya sih aku press lagi untuk belanja mingguan agar bisa sisanya itu menutupi untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang aku kurangin teman-teman, karena kan pendapatannya di sini aku berkurang ya. Kemudian untuk susu anak itu aku kurangin dari 2,5 jadi 220.000. Semoga cukup ya teman-teman. Nah, untuk galon dan gas itu di 100.000 rupiah. Nah, untuk pulsa dan kuota pun di sini aku kurangin teman-teman budgetnya. Biasanya 100.000, di sini aku budgetkan 50.000. Dan aku rencananya akan memanfaatkan wifi di rumah itu
karena kan bayarnya mahal ya teman-teman. Jadi aku usahakan untuk jarang keluar, jadi tidak memakai kuota gitu ya teman-teman. Jadi aku akan usahakan untuk sering ada di rumah, jadi pakai wifi terus. Nah untuk bensin dan tol juga aku kurangin dari 250.000 jadi 210.000, apalagi tol sekarang mahal ya teman-teman. Jadi benar-benar aku rencana bulan ini tuh aku mau lebih banyak waktu di apartemen teman-teman. Nah untuk jajan anak itu aku kurangin juga, biasanya 70.000 sekarang jadi 50.000, dan total kebutuhan aku itu di 1.530.000. Lanjut untuk sinking fund itu masih sama, masih ada pajak kendaraan 190.000, kemudian servis kendaraan di 100.000, untuk holiday itu 50.000, kemudian untuk gift masih di 50.000, dan logam mulia juga masih sama di 100.000. Total sinking fund aku di 490.000 rupiah. Nah, di sini aku juga nulis teman-teman di bagian bawah bahwa apapun yang kita kita dapatkan gitu, berapapun yang kita terima, itu jangan pernah mengeluh gitu teman-teman. Jadi di sini aku kasih tulisan jangan mengeluh supaya kita tuh bisa selalu bersyukur gitu teman-teman. Berapapun yang kita terima, berapapun yang kita dapat, begitupun dalam kehidupan, bahwa apa yang kita jalanin, apa yang takdir kita kita harus kesana kesini, apapun yang terjadi gitu teman-teman, mau suka mau susah itu kita terima gitu, kita harus terima, kita harus jalaninnya dengan rasa syukur. Jadi kayak biar lanjutin terusnya itu lebih damai gitu teman-teman, lebih plong gitu. Jadi berusaha untuk bisa bersyukur, untuk berusaha untuk nggak ngeluh gitu teman-teman. Jadi di sini aku tulis di bagian bawah biar aku tuh selalu ingat gitu teman-teman, bahwa nanti bulan depan kita nggak tahu kita terima berapa, kita ngalamin apa. Jadi aku benar-benar diingatkan gitu untuk jangan pernah mengeluh teman-teman. Nah sekian dulu video budgeting di bulan Juni. Semoga video dan sharing aku bisa menginspirasi teman-teman untuk memulai budgeting. Jangan diikutin 100%, jangan diikuti nominalnya, tetapi sesuaikanlah dengan kebutuhan dan kondisi keuangan rumah tangga teman-teman. Akhir kata aku mau ucapin terima kasih yang banyak buat teman-teman yang mau menonton video aku sampai habis. Dan terus dukung channel aku dengan cara subscribe ya teman-teman, sehingga channel aku bisa terus berkembang. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu mendapat kebaikan, dan berpikir positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.